Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, dalam cuplikan videonya, Ustadz Abdul Somad membahas tentang Alkitab, khususnya kitab Injil. Dan kali ini apa yang dia sampaikan, saya rasa ada benarnya juga. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita menanggapi bersama-sama, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono. Baik, saudara dalam Tuhan, di cuplikan video tadi, Ustadz Abdul Somad membahas tentang kitab Injil. Dan saya rasa apa yang dia sampaikan ada benarnya ketika dia mengatakan bahwa kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditambah dengan kitabnya Rasul Paulus bukan kitab yang dibawa oleh Nabi Isa. Dan saya rasa itu ada benarnya saudara Tuhan, karena Alkitab tidak mengenal Nabi Isa. Alkitab hanya mencatat tentang Yesus Kristus, dan apa yang ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes merupakan ajaran daripada Tuhan Yesus, bukan ajaran Nabi Isa. Nah, saudara Tuhan, di video berikut ada seorang Muslim yang menjelaskan tentang Al-Quran, dan saya cukup heran ketika beliau mengatakan bahwa Al-Quran mengalami proses editing. Nah, saudara Tuhan, mari kita melihat videonya. Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya. Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin ntar kan. Proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya, tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang, itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian, Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya kitabnya orang Hindu, itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ribuan, ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan? Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya.
Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya, dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Saya secara pribadi cukup kaget ketika Bapak di video tadi menjelaskan bahwa Al-Quran mengalami proses editing. Dan saudara dalam Tuhan, ya, semoga hal ini menjadi jawaban bagi mereka yang selama ini mengatakan bahwa Alkitab adalah kitab yang diubah-ubah, kitab yang mengalami perubahan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, ya. Dan saudara dalam Tuhan, rupanya setiap kitab, baik Alkitab maupun kitab lain, ya, mengalami proses editing, saudara dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Alkitab diubah, Alkitab palsu dan lain sebagainya, ya, video tadi atau penjelasan seorang bapak di video tadi, ya, merupakan jawaban bagi mereka bahwa setiap kitab mengalami proses editing pastinya, ya, bukan hanya Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati semua.